Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurea Vinitasari, NIM 21104-17303, kelas M1, dengan mata kuliah pengantar ekonomi, dosen Rikola Dewi, RSEMF. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uang dan bank. Yang pertama, kita melakukan penjelasan tentang 1. Pengertian uang. Uang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Uang sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Uang pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Sebelum uang ditemukan, manusia menggunakan sistem barter atau sistem pertukaran antara barang atau jasa. Karena sulitnya untuk menemukan kesamaan keinginan dalam pertukaran barang dengan sistem barter, maka uang dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Pada masa sekarang, uang umumnya dapat berupa uang kertas dan uang logam. Kesulitan dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang memiliki nilai yang sangat tinggi, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik. Misalnya, garam oleh orang Romawi tersebut masih digunakan sebagai alat tukar maupun pembayaran upah. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga sulit menentukan uang. Kemudian muncullah uang logam. Uang logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga digemari oleh masyarakat umum. Tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. 2. Fungsi uang. 1. Sebagai fungsi asli. A. Uang sebagai alat tukar, medium of exchange. Seorang nelayan yang menginginkan pakaian tidak perlu menukar ikannya dengan pakaian. Nelayan tersebut dapat menjual ikannya terlebih dahulu, kemudian uang yang dihasilkan oleh penjual ikan tersebut dapat digunakan untuk membeli pakaian. Apabila belum memiliki hasil berupa uang, nelayan akan kesulitan dalam menemukan orang yang bersedia menukarkan pakaiannya dengan ikan. B. Uang sebagai satuan hitung, unit of account. Untuk menentukan berat suatu barang, kita dapat menggunakan satuan gram, satuan meter untuk menyatakan satuan panjang suatu barang atau benda, satuan menit untuk menyatakan waktu, dan untuk menyatakan nilai suatu barang atau jasa digunakan satuan uang. Misalnya pulpen seharga Rp2.000. 2. Fungsi turunan. A. Uang sebagai alat pembayaran. Perbedaan fungsi uang selain sebagai alat tukar, fungsi uang juga sebagai alat pembayaran. Uang berfungsi sebagai alat tukar. Di saat melakukan pembayaran, uang tersebut diikuti dengan penerimaan barang atau jasa dari pihak yang menerima pembayaran. Misalnya, seseorang menggunakan uang untuk membeli barang atau jasa, orang tersebut membayar dengan uang dan akan menerima imbalan berupa barang atau jasa. B. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Ketika mempunyai uang, berarti kita mempunyai kekayaan. Misalnya, untuk bekal ke sekolah, murid tidak harus selalu membawa makanan dan minuman dari rumah, hanya cukup bawa uang. Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman yang ada di kantin sekolah. 3. Jenis-jenis uang. 1. Uang kartal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual dan beli. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang kedua, uang giral. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral yaitu cek, giro, dan telegraphic transfer. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman.
Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang digital adalah bank umum seperti Bank Indonesia. 3. Uang kuasi. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya, uang kuasi ini terdiri atas deposito, perjangka, dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu logam dan kertas. 4. Uang menurut bahan pembuatannya. 1. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak. Karena kedua logam ini memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenal, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan dan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Yang kedua, uang kertas. Sementara itu, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. B. Pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Jenis-jenis bank. 1. Bank sentral, yaitu bank yang tugasnya adalah menerbitkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. 2. Bank umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan uang atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang digital tersebut. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang keempat, bank syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kaidah ajaran agama Islam tentang hukum riba. Produk bank. 1. Giro. Giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil setiap hari, di mana rekening ini dilengkapi fasilitas pembayaran dengan cek dan giro biljet. Giro biljet adalah surat berharga di mana orang yang Anda beri giro tersebut tidak bisa menguangkan giro itu di bank, tapi harus disetorkan terlebih dulu ke rekeningnya. Ketika Anda bertransaksi dengan pihak lain, maka Anda bisa membayarnya dengan menggunakan cek atau giro biljet. Cek adalah surat berharga. Orang yang Anda beri cek ini bisa langsung menguangkannya di bank. Tabungan. Tabungan adalah simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Hampir setiap orang ingin memiliki tabungan di bank karena saat ini tabungan tidak hanya digunakan sebagai sarana menyimpan uang, tetapi juga ditambah dengan fasilitas lain seperti menabung,
seperti fasilitas debit, ATM, transfer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Daftar pustaka. Sekian atas presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.